Daniel yang di saat itu dengan kondisi bahan bakar pesawatnya yang tinggal sedikit karena kan memang hanya untuk latihan tadinya. Akhirnya karena sudah berputar-putar mencari kode asap dari Samuel dan Herman dan dia tidak menemukan, akhirnya dia terpaksa mencari persawahan untuk mendarat darurat. Ditemukanlah kawasan persawahan yang ada di daerah Leles, Garut, dan di saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng, spesial konten di hari kemerdekaan. Kita ucapkan dulu dirgahayu untuk negeri kita tercinta Indonesia yang ke-78 tahun. Nah, semoga di ulang tahunnya yang ke-78 Ibu Pertiwi tidak lagi menangis. Ibu Pertiwi diisi oleh orang-orang yang berkuasa tapi amanah gitu ya. Dan koruptor semakin berkurang di negeri ini. Amin. Kalau dibilang tidak ada lagi koruptor kayaknya mustahil ya untuk 30.000 tahun ke depan ya. Setidaknya berkurang gitu. Amin. Hari ini spesial konten di hari kemerdekaan. Gue pengen bercerita tentang sebuah kisah yang mungkin tidak akan pernah kalian dapatkan di buku-buku atau di mata pelajaran sekolah. Ini adalah sebuah sejarah nyata, kisah nyata yang mewarnai kemerdekaan Indonesia. Tetapi ya ini agak sedikit tabu untuk diceritakan. Untuk keluarga Angkatan Udara mungkin ini adalah salah satu cerita yang tidak pernah bisa dilupakan. Nah, mungkin untuk keluarga Angkatan Udara, kisah yang satu ini sangat berkesan dan tidak bisa dilupakan. Yaitu kisah tentang seorang pilot Angkatan Udara Indonesia yang pernah mencoba menembaki Istana Negara dan ingin sekali mengeksekusi Presiden Soekarno. Pilot asal Manado ini bernama Daniel Alexander Maucar dan kisah ini terjadi pada tahun 1960. Apa yang menjadi alasan Daniel Alexander Maucar melakukan hal tersebut? Dan lalu bagaimana nasib Daniel selanjutnya setelah melakukan pencobaan eksekusi tersebut terhadap orang nomor 1 di Indonesia pada masa itu? Langsung aja kita bahas kisah yang satu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelum kita bahas ke kasusnya, kita bahas dulu profil dari sang pilot, Daniel Alexander Maucar. Daniel Alexander Maucar atau yang biasa dipanggil dengan Daniel Maucar yang mengendarai pesawat jet tempur Auri, dan dia ini merupakan pria kelahiran Bandung pada tanggal 20 April tahun 1932. Saat dia masih kecil, dia ini dibesarkan di daerah Menteng. Dia ini merupakan keturunan Manado, lebih tepatnya dari daerah Minahasa. Ayahnya bernama Karel Herman Maucar yang merupakan seorang perwira polisi dan ibunya bernama Ena Talumpea. Dia memiliki seorang kakak kandung yang bernama Herman Maucar. Nah, tidak banyak informasi detail tentang kehidupan pribadi dari Daniel dan keluarganya ini. Tapi yang jelas memang dia ini adalah anak keturunan dari timur Indonesia, tepatnya di Minahasa, Manado. Daniel ini merupakan anak yang sangat cerdas dan dari kecil memang sudah bercita-cita ingin menjadi seorang pilot. Kebetulan dia ini anak seorang polisi, jadilah jiwa patriotiknya itu timbul. Dia menjadi seorang pilot tempur dan masuk ke dinas militer Auri di saat itu. Selama Daniel ini menempuh pendidikan penerbangan di Auri, dia dibimbing oleh Heru Atmojo yang merupakan seorang penerbang senior di Auri di saat itu. Bahkan di saat pertama kali pendidikan, orang-orang sudah melihat potensi dari Daniel ini. Memang dia itu cerdas banget dan sudah diprediksi lah kalau dia ini bakal menjadi seorang pilot jet tempur terbaik. Karena memang di dalam angkatannya dia ini dinobatkan sebagai salah satu anak didik terbaik dari kawanan-kawanan yang lain. Akhirnya ketika lulus, dia ini dipercaya untuk menggunakan pesawat tempur jenis Mikoyan MiG-17, yang mana di saat itu pesawat tempur yang satu ini merupakan salah satu pesawat tempur tercanggih yang dimiliki Indonesia pada tahun 1960-an.
Daniel pun di saat itu lulus dan mendapatkan pangkat Letnan 2 atau Letda dan memiliki julukan Tiger. Setelah dia mendapatkan senjata pamungkasnya atau kendaraan yang akan dia gunakan untuk berperang, yaitu pesawat Mikoyan MiG-17, dengan pesawat ini pula sejarah kelam yang ditorehkan oleh Daniel akan tercipta, dan sejarah tersebut tidak pernah terlupakan oleh TNI Angkatan Udara dan juga AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia hingga sekarang. Sekarang kita masuk ke dalam kasusnya, kasus di mana Daniel mencoba untuk mengeksekusi Presiden IR Soekarno dengan menggunakan pesawat tempur dan menembaki istana. Daniel Maucar, dia ini memang berteman dan kenal baik dengan beberapa orang yang diduga terlibat di dalam gerakan separatis Permesta dan PRRI pada tahun 1950-an. Nah, sebelumnya gue jelaskan dulu apa itu Permesta. Jadi Permesta ini adalah singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta, yang mana ini merupakan pergerakan yang tercipta atau berdiri di Indonesia Timur. Mereka ini adalah sebuah gerakan militer yang ada di Indonesia, dan gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur pada tanggal 2 Maret tahun 1957. Awal mulanya pergerakan ini terjadi di Makassar. Terbentuknya gara-gara ketidakpuasan rakyat Indonesia Timur atas kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno. Lalu sementara yang satu lagi yaitu PRRI itu merupakan singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Nah, ini merupakan gerakan separatis juga gitu ya, yang mana mereka ini merupakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang melahirkan pemerintah tandingan pada tanggal 15 Februari tahun 1958 terbentuknya. Berbeda dengan Permesta, PRRI ini justru terbentuk di barat, jadi Indonesia bagian barat, yaitu daerah Sumatera. Kalau nggak salah sih awalnya di Padang gitu geng ya, koreksi gue kalau gue salah. Dari sini kita sudah bisa membayangkan ya, sudah bisa mengetahui background dari Daniel ini. Walaupun dia seorang angkatan militer Indonesia, tetapi dia berteman dekat dan kenal baik dengan pihak separatis alias pihak pemberontak di masa itu. Dan angkatan militernya dia nggak tahu kalau dia punya hubungan baik dengan dua separatis tersebut. Menurut cerita, diyakini kalau Daniel ini walaupun dia seorang tentara Republik Indonesia, tapi dia sudah didoktrin dan terpengaruh dengan ideologi-ideologi dari Permesta dan juga PRRI. Nah, jadilah di saat itu dia ini walaupun anggota militer Indonesia, tetapi dia juga menjadi simpatisan Permesta karena doktrin yang diberikan oleh kakak kandungnya, yaitu Herman Maucar. Jadi kakak kandungnya ini adalah anggota dari Permesta. Karena background dari kakaknya yaitu Herman Maucar itu adalah sahabat baik dari seorang tokoh terkenal di Permesta yang bernama Samuel Karundeng. Nah, antara Herman dan Samuel Sarundeng ini itu udah kenalan atau kenal baik sejak zaman penjajahan Jepang. Ya otomatis ya, seorang adik yaitu Daniel Maucar mendengar doktrin dari kakaknya Herman Maucar, ya udah pasti dia ya masuklah ke otaknya. Oh iya nih, apa yang dikatakan oleh kakak gue ada benarnya juga. Walaupun tanpa dia ketahui apa yang didoktrin oleh kakaknya ini adalah sesuatu yang tidak benar. Singkat cerita, pada suatu hari tepat di bulan Februari tahun 1960, Samuel Karundeng sebagai salah satu tokoh dari Permesta mencoba untuk menghubungi Herman dan meminta Herman untuk membawa serta adiknya yaitu si Daniel ini. Dia mengajak Herman beserta Daniel untuk bergabung dengan gerakan separatis Permesta. Di saat itu posisinya Samuel adalah seorang pemimpin dari Dewan Manguni, yaitu sebuah dewan perjuangan yang dibentuk oleh kelompok Permesta dan juga PRRI yang berpusat di Sulawesi. Nah, jadilah di saat itu Samuel juga menjelaskan kalau dia juga ditugaskan secara underground di daerah Bandung dan Jakarta untuk mengumpulkan massa yang mau bergabung dengan Permesta dan PRRI. Karena dia tahu Herman dan Daniel Maucar itu merupakan warga Sulawesi dan juga mereka ini ya punya power lah gitu ya. Karena Daniel ini kan anggota militer Angkatan Udara gitu ya. Jadi dia mencoba untuk menarik dua kakak beradik ini. Pada awalnya Daniel sebagai seorang tentara yang memiliki jiwa nasionalisme ya tentu dia nolak gitu. Tetapi di saat itu justru Herman kakaknya menerima dengan tangan terbuka. Dan Samuel Karundeng sendiri tidak kehabisan akal. Di saat Herman setuju dan Daniel tidak setuju, dia mencoba mencari cara agar bisa mendoktrin Daniel. Nah, jadilah di saat itu Samuel mengatakan kalau gerakan yang akan dia lakukan ini adalah sebuah gerakan perdamaian nasionalisme dan juga untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Timur. Dibukalah
Itulah cerita-cerita tentang bagaimana pahitnya hidup di Indonesia Timur. Dan di saat itu Samuel juga menceritakan kalau Presiden Soekarno yang di saat itu memimpin Indonesia tidak adil terhadap kesejahteraan rakyat, terutama rakyat Indonesia Timur. Banyak orang-orang di Indonesia Timur, terkhusus di Sulawesi, yang kelaparan, tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan Samuel bahkan mengatakan kalau Presiden Soekarno yang backgroundnya adalah orang Jawa hanya memerhatikan rakyatnya yang ada di Jawa. Nah, lalu statement dari Samuel ini diiyakan oleh Herman, yang otomatis Daniel pun terdoktrin. Dia yang merasa kayak apa yang dikatakan oleh Samuel ini ada benarnya juga, karena terlihat dari rakyat Sulawesi di saat itu kehidupannya jauh tertinggal dibandingkan rakyat yang ada di tanah Jawa. Dan dia juga mengatakan kalau IR Soekarno di saat itu sudah terlalu condong ke kiri alias sudah mengarah ke komunisme. Hal ini sangat anti bagi seorang prajurit militer Indonesia di saat itu. Ketika mendengar kata komunisme, dia langsung naik darah, darahnya mendidih dan dia tidak terima dengan hal tersebut. Nah, jadilah Daniel ikut bergabung dengan Samuel beserta kakaknya Herman Maukar. Meskipun status dia sebagai pilot tempur di AURI atau Angkatan Militer Indonesia, tetapi Daniel ini justru bergabung dengan Permesta dan dimasukkan ke dalam skuad penerbangan AUREF atau singkatan dari Angkatan Udara Revolusioner yang merupakan sayap udara Permesta di saat itu. Kemampuan Daniel ini dianggap cukup potensial dan juga akses yang dia miliki terhadap alutsista AURI di saat itu, termasuk dengan akses dia untuk mengendarai pesawat MiG-17 yang mana ini merupakan pesawat yang khusus buat dia yang dia operasikan sendiri, menjadi sebuah pertimbangan untuk merekrut Daniel ini menjadi bagian dari Permesta. Dan juga mereka sangat yakin Daniel ini bakal sangat setia dengan Permesta karena memang Daniel adalah keturunan Minahasa asli, yang mana keinginan dia untuk mensejahterakan rakyat Sulawesi itu sangat besar. Akhirnya Daniel dan Herman pun bergabung. Di saat itu Herman ini sering sekali bercerita kepada Daniel kalau dia sangat berambisi untuk melakukan sabotase terhadap objek vital milik pemerintah. Tetapi Daniel yang lebih tahu bagaimana kondisi internal di pemerintah, internal di militer Indonesia. Dia berkali-kali mengucapkan kepada kakaknya, gak mungkin kita sabotase, gak mungkin nih kita melakukan hal aneh-aneh, power kita gak cukup, kekuatan militer Indonesia itu besar gitu. Dan dia gak yakin banget semua rencana mereka bakal berhasil. Namun kakaknya Herman Maukar itu berkali-kali meyakinkan adiknya, kita bisa kok, kita harus berkorban demi rakyat Indonesia Timur, kita bisa mensabotase pemerintah atau justru mengeksekusi presiden sekalipun. Dan di saat itu Daniel langsung berkata, ya udah saya aja deh yang eksekusi karena saya yang lebih tahu internal pemerintah itu seperti apa. Nah, akhirnya karena Daniel ini mengajukan diri untuk mensabotase pemerintah, jadilah kakaknya di saat itu sangat senang dan mensupport Daniel untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya diadakanlah sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para pemimpin tertinggi dari Permesta, termasuk dengan Daniel serta Herman. Pertemuan itu berlangsung di Bandung. Nah, di dalam pertemuan itu Daniel mendapatkan sebuah perintah dari seseorang yang bernama Mayor Sutisna. Nah, dia diperintah untuk menembak pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Nah, namun di saat itu Daniel menolak permintaan tersebut karena menurut Daniel, Bandara Halim Perdana Kusuma itu adalah rumah untuk dia. Di sana banyak teman-temannya dan dia dididik menjadi pilot itu di sana. Sehingga akhirnya Daniel ini tidak menyanggupi hal tersebut. Karena nafsu dari Mayor Sutisna ini terlalu menggebu-gebu, dia nggak berhenti sampai di situ. Dia mencoba untuk mencari objek lain yang bisa dieksekusi. Dan dia menyebutkan 3 tempat yang harus benar-benar dieksekusi oleh Daniel untuk membuktikan kesetiaan Daniel terhadap Permesta. Nah, di saat itu 3 target itu adalah Istana Merdeka, tangki bahan bakar di Tanjung Priuk, dan Istana Bogor. Nah, ada beberapa alasan nih kenapa 3 tempat ini dipilih. Yang pertama, tangki bahan bakar Tanjung Priuk itu menjadi sasaran karena dinilai pada saat itu kalau tangki ini bisa diledakkan, maka pergerakan di Jakarta Bandung akan lumpuh. Yang mana 2 kota ini di saat itu merupakan pusat dari pemerintahan. Nah, akhirnya Daniel mengiyakan target tersebut dan dia berencana akan melakukan penyerangan pada tanggal 9 Maret tahun 1960. Dan rencananya adalah setelah nantinya Daniel ini menembaki Istana Negara, dia diminta untuk kabur ke Singapura. Nah, tapi
Tapi di beberapa sumber lain juga ada yang mengatakan kalau Daniel ini diminta untuk kabur ke daerah Malangbong yang terletak di Garut. Karena di Malangbong ini merupakan tempat operasi Batalion 3 Mei, yaitu sebuah batalion yang dibentuk oleh orang Minahasa pada tanggal 3 Mei tahun 1950. Nah, lalu rencana lainnya adalah setelah Daniel ini melakukan penembakan, nantinya ada pasukan dari Permesta yang akan menyusul ke Jakarta. Lalu sehari sebelum tanggal di mana Daniel akan melakukan eksekusi, yaitu tanggal 8 Maret tahun 1960, mereka kembali mengadakan pertemuan terakhir untuk mengatur strategi rencana dalam penembakan esok hari, yaitu tanggal 9 Maret. Di dalam pertemuan itu, Sam Karundeng membuat statement kalau dia berencana ingin menculik Presiden Soekarno, lalu menculik Perdana Menteri Juanda, Kepala Staf Angkatan Darat Nasution, dan Kepala Staf Angkatan Udara Suryadi Suryadharma. Lalu rencana tersebut pun dilancarkan keesokan harinya. Tepat pada tanggal 9 Maret di pagi hari, sebelum eksekusi dilakukan oleh Daniel, terlebih dahulu dia bertemu dengan Samuel untuk berkoordinasi sebelum melakukan aksi eksekusi. Hari tersebut bertepatan dengan jadwal latihan rutin Daniel bersama dengan pesawat MiG-17. Nah, yang mana hal ini justru semakin mempermulus rencana mereka karena tidak akan ada yang curiga kalau Daniel ini akan melakukan aksi eksekusi. Ya dikarenakan memang itu hari latihan dan Daniel ini memang mengendarai pesawat tempurnya. Akhirnya terbanglah Daniel dan dia mendaratkan pesawatnya di landasan lapangan terbang Kemayoran setelah menempuh perjalanan dari Bandung. Di hari yang sama tersebut ada jadwal supersonic boom dengan sasaran di sebelah selatan dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Daniel ini mendapatkan giliran terakhir setelah Letnan 1 Gunadi, Letnan 2 Saputro, dan Letnan 1 Sofyan Hamzah yang bertindak sebagai komandan latihan. Nah, lalu tibalah waktu di mana Daniel akan masuk ke dalam kemudi pesawatnya, tepat di jam 11.45 pagi itu. Nah, akhirnya dia pun terbang dari landasan pacu Kemayoran menuju ke target. Yang mana di saat itu tidak ada hal yang mencurigakan, tetapi semua unit latihan merasa aneh melihat Daniel yang terbang bukannya menuju ke sisi selatan Halim, tetapi justru Daniel langsung terbang menuju sasaran eksekusi pertamanya dia, yaitu tangki bahan bakar Tanjung Priuk. Daniel tahu persis kalau kawasan tangki bahan bakar di Tanjung Priuk itu merupakan daerah tertutup bagi masyarakat dan sangat sepi. Dan gak perlu GPS lah, gak perlu titik lokasi lah untuk terbang ke sana, karena dia sudah sangat hafal lokasi tersebut dan bahkan kakaknya Herman itu bekerja di lokasi itu. Tibalah Daniel ini berada di ketinggian 800 meter, lalu tiba-tiba dia menukikkan pesawatnya dan mulai menembaki tangki bahan bakar tersebut hingga meledak. Nah, sukseslah aksi dari Daniel di saat itu dan semua orang tercengang dan kaget sekali dengan hal yang dilakukan oleh Daniel, yaitu sebuah pemberontakan atau pengkhianatan. Mulailah tuh orang-orang dari unitnya dia panik mencari cara untuk menghentikan Daniel. Tapi sayangnya Daniel sudah membelokkan pesawatnya menuju ke Istana Merdeka. Ketika dia menuju ke Istana Merdeka, dia itu sebelumnya sudah diberitahu oleh Samuel tentang kebiasaan dari Presiden Soekarno yang diketahui oleh Samuel. Yang mana Presiden Soekarno ini setiap harinya bekerja di sebuah ruangan sebelah kanan dari istana. Nah, hal tersebut menjadi panduan bagi Dani untuk menembaki lokasi itu atau titik itu dengan tujuan mengeksekusi Presiden Soekarno. Dani pun datang dari arah selatan pada ketinggian 600 meter. Dia mulai menembak bagian depan istana dan juga sisi kanan istana, tepat di mana titik yang menurut dia Presiden Soekarno ada di sana. Tembakan Dani ini pun benar-benar mengagetkan seluruh orang-orang yang ada di istana. Kaca-kaca istana dan tembok-tembok istana itu jadi hancur berantakan terkena hantaman peluru dari pesawatnya Daniel. Dan beruntung di saat itu, Presiden Soekarno ternyata tidak sedang berada di ruangan yang diinformasikan oleh Samuel. Padahal di saat itu, salah satu peluru itu tepat mengenai lokasi di mana Presiden Soekarno paling sering berada di sana, alias tempat duduk favoritnya Presiden. Dan benar apa yang dikatakan oleh Samuel, kegiatan Presiden Soekarno setiap pagi itu sering sekali berada di tempat tersebut. Namun beruntungnya di saat itu beliau sedang tidak berada di sana. Presiden Soekarno di saat itu sedang menghadiri sidang di Dewan Nasional yang gedungnya
hanya berjarak 20 meter dari Istana Merdeka. Anggota Dewan Nasional yang mendapatkan info kalau Istana Merdeka terkena tembakan langsung panik di tengah-tengah sidang, dan mereka juga mendengar suara bising pesawat jet yang dikendarai oleh Daniel terbang cukup rendah. Presiden Soekarno yang menerima laporan dari ajudannya kalau ada penembakan di istana langsung mengambil sikap. Beliau langsung menenangkan kondisi sidang yang di saat itu sudah tidak kondusif. Beliau meminta semuanya agar tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi situasi tersebut. Dia mengucapkan kalimat dalam bahasa Belanda, rustik kata dia, yang artinya tenang, tenang. Di saat itu Daniel sudah sangat yakin dia sudah menyelesaikan misinya untuk mengeksekusi Presiden Soekarno karena sudah menembak seluruh sisi dari Istana Merdeka. Dia langsung memutar haluan menuju ke Istana Bogor untuk melakukan penembakan selanjutnya. Sama halnya dengan Istana Merdeka, dia menembaki segala sisi yang ada di Istana Bogor dan membuat Istana Bogor benar-benar hancur lebur. Setelah berhasil memporak-porandakan Istana Bogor, Daniel langsung memutar haluan menuju ke arah Garut karena memang janjinya di sana dia bakal ditunggu oleh Samuel dan juga kakaknya Herman. Nantinya Samuel dan Herman di sana akan memberikan kode asap kepada Daniel, yang dimana tempat tersebut nantinya merupakan tempat dia mendaratkan pesawatnya. Singkat cerita, sampailah dia di langit Garut, dan di saat itu dia tidak melihat ada tanda asap sama sekali. Sebenarnya Samuel dan Herman sudah memberikan tanda asap, tapi sayangnya tanda asap itu terlalu kecil sehingga Daniel tidak melihat tanda tersebut. Daniel yang di saat itu dengan kondisi bahan bakar pesawatnya yang tinggal sedikit karena kan memang hanya untuk latihan tadinya. Akhirnya karena sudah berputar-putar mencari kode asap dari Samuel dan Herman dan dia tidak menemukan, akhirnya dia terpaksa mencari persawahan untuk mendarat darurat. Ditemukanlah kawasan persawahan yang ada di daerah Leles, Garut, dan di saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Daerah Garut itu dikenal sebagai daerah perjuangan DITII. Nah, ini merupakan salah satu kelompok separatis yang juga memusuhi Presiden Soekarno alias oposisinya Presiden Soekarno. Nah, lalu mendaratlah Daniel di persawahan tersebut dengan kondisi yang cukup menyeramkan. Pesawatnya mengalami kerusakan di bagian sayap kiri, yang mana sayap kirinya itu patah atau putus, lalu sayap kanannya tertutup dengan lumpur, dan juga airbag-nya rusak total. Daniel di saat itu berusaha untuk mencari perlindungan karena dia merasa daerah tersebut adalah daerah kekuasaannya DITII. Nah, dia menganggap kalau DITII di pihak yang sama dengan dia. Nah, namun sayangnya sebelum berhasil diselamatkan oleh pihak yang berkuasa di sana, malah dia ditangkap oleh tentara divisi Siliwangi yang sudah mengejar dia dari jalur darat. Nah, akhirnya Daniel pun ditangkap dan dibawa ke tahanan yang ada di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Nah, lalu bagaimana kabar Samuel dan Herman? Yang mana mereka masih menunggu Daniel dan mereka sebenarnya sudah melihat kalau pesawat Daniel itu lewat. Nah, malah Daniel tidak mendarat di tanda asap yang mereka kirim. Mereka berdua belum mengetahui kabar dari Daniel ini, tapi mereka mencari informasi dari radio bahwa sudah terjadi penembakan menggunakan pesawat tempur. Nah, akhirnya mereka mengetahui kalau misinya Daniel sudah berhasil dilakukan, tapi mereka tidak tahu Daniel ini di mana. Apakah berhasil selamat atau justru ditangkap? Terjadilah kehebohan di seluruh angkatan udara di saat itu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Kepala Staf Angkatan Udara Laksamana Suryadharma mengajukan pengunduran diri kepada Presiden karena merasa dia sangat malu atas apa yang dilakukan oleh salah satu prajuritnya. Namun, Presiden Soekarno menanggapi hal tersebut. Pengunduran diri Laksamana Suryadharma itu ditolak oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret tahun 1960 di hadapan 120 penerbang AURI di Istana Merdeka. Dia meminta Laksamana Suryadharma untuk tetap memegang kendali AURI. Lalu setelah itu, di bawah pimpinan Letkol PNB Omar Dhani, 120 penerbang AURI yang ada di Istana Merdeka membacakan pernyataan sikap terhadap aksi yang dilakukan oleh Daniel Maucar dengan mengatakan bahwa mereka sangat menyesal atas peristiwa tersebut yang dilakukan oleh anggota unit mereka. Dan mereka menyatakan akan tetap setia kepada kepemimpinan Presiden Soekarno. Lalu bagaimana nasib Daniel atas apa yang dia lakukan? Apakah dia akan dieksekusi karena berkhianat terhadap negara? Sekarang kita bahas nasib Daniel Maucar pasca kejadian tersebut.
Setelah kekacauan yang dibuat oleh Daniel Maucar di tanggal 20 Juli tahun 1960, persidangan Daniel Maucar pun diadakan oleh Pengadilan Auri. Daniel Maucar dituduh terlibat dalam aksi makar dan percobaan eksekusi terhadap Presiden Republik Indonesia I.R. Soekarno. Tetapi di dalam sidang tersebut, Daniel ini membantah kalau dia melakukan percobaan eksekusi terhadap presiden. Dia bilang aksi yang dia lakukan ini hanya peringatan atas kekecewaannya dia terhadap kebijakan Presiden Soekarno di masa itu. Dia bilang dia kecewa karena ketimpangan pembangunan yang terjadi di Sulawesi Utara yang menurutnya tidak adil karena Sulawesi Utara sudah banyak diperas untuk pembangunan negara, terutama pembangunan ibu kota di Tanah Jawa. Daniel juga merasa kecewa karena Presiden Soekarno melakukan aksi memberantas gerakan Permesta, yang mana menurut Daniel, orang-orang Permesta ini merupakan pejuang yang berjasa bagi negara dan Permesta hanya mau adanya pembenahan otonomi yang lebih adil bagi masyarakat Indonesia Timur. Tidak seperti apa yang dicurigai selama ini kalau Permesta adalah separatisme. Jadi tujuan dari Permesta menurut Daniel bukanlah separatisme atau pengkhianatan terhadap bangsa. Di saat itu, pernyataan dari Daniel itu dibela oleh Hadeli Hasibuan yang merupakan mantan Menteri Penurunan Harga. Dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Daniel ini benar hanya sebuah bentuk protes kekecewaan sebagai seorang putra dari Indonesia Timur. Dia tidak bermaksud untuk mengeksekusi Presiden Soekarno. Bahkan pernyataan dari Hadeli Hasibuan juga meyakinkan pihak pengadilan kalau Daniel ini memang sudah mengetahui Presiden Soekarno tidak sedang berada di istana. Makanya dia berani menembak istana. Nah, tapi tidak ada yang tahu ya kebenarannya yang mana. Apakah benar Daniel ini sudah tahu Presiden tidak ada di istana atau justru dia nggak tahu karena pengen mengeksekusi. Menurut kalian gimana, geng? Boleh tinggalkan komentar di bawah. Lalu, aksi yang dilakukan oleh Daniel ini dinilai terlalu berat, terlalu berkhianat, dan dinilai masuk ke dalam tindakan makar, sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman eksekusi metode terhadap Daniel. Jadilah di saat itu, semua orang benar-benar kaget, sebagian besar yang berseberangan dengan Presiden Soekarno itu merasa kecewa, dan masyarakat Indonesia Timur menangisi putusan hukuman metode terhadap Daniel ini. Nah, lalu singkat cerita nih geng, dicarilah kebenaran lain. Bener gak sih Daniel ini melakukan hal tersebut untuk membela Indonesia Timur? Nah, tiba-tiba muncul sebuah gosip nih geng. Gosip ini bercerita tentang adanya hubungan cinta segitiga, yang mana berkembang di masyarakat soal hubungan cinta segitiga antara Daniel, Presiden Soekarno, dengan seorang perempuan yang bernama Molly Mambo. Molly Mambo ini adalah pacarnya Daniel, yang digosipkan memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno di saat itu. Nah, namun gosip tersebut langsung dibantah oleh Daniel. Dia bilang gak mungkin dia melakukan aksi yang begitu besar hanya untuk urusan yang sepele, hanya untuk urusan asmara gitu. Dan beberapa sumber lain juga membantah gitu ya tentang gosip tersebut. Karena banyak yang mengatakan gosip itu diciptakan untuk menjatuhkan citra Presiden Soekarno. Karena memang Presiden Soekarno dikenal cukup playboy gitu ya. Karena di saat itu dia memiliki beberapa orang istri dan dianggap berpotensi untuk terlibat cinta segitiga dengan Daniel. Nah, jadilah gosip tersebut tercipta. Nah, lalu di lain hari, setelah Daniel ini dijatuhi hukuman metode, dia menjalani masa-masa tahanannya sembari menunggu hari di mana dia akan dieksekusi. Lalu saat dia berada dalam penjara, ada seorang artis senior yaitu Rima Melati yang pernah bertemu dengan Daniel di dalam penjara dan membujuk Daniel untuk meminta maaf kepada Presiden Soekarno. Daniel menolak saran dari Rima Melati. Dia bilang dia tetap berpegang teguh atas apa yang dia percaya, yaitu aksinya tersebut untuk menciptakan perdamaian nasional demi keadilan yang ada di kampungnya, yaitu Indonesia Timur. Laksamana Surya Dharma sebagai pemimpin unitnya Daniel itu merasa sedih dan kasihan terhadap Daniel karena Daniel ini adalah seseorang yang berprestasi dan potensinya untuk Indonesia sangat bagus. Ya, dia yakin banget kalau Daniel ini hanya terpengaruh gitu. Dan Laksamana Surya Dharma mencoba untuk terus melobi Presiden Soekarno agar membatalkan hukuman metode bagi Daniel. Nah, ternyata di saat itu jawaban Presiden Soekarno sangat mengagetkan, yang mana Presiden Soekarno ternyata tidak marah sama sekali atas apa yang dilakukan oleh Daniel. Justru Presiden Soekarno menyukai Daniel karena memiliki pendirian yang kuat. Presiden Soekarno mengatakan, "Saya tidak rela kehilangan seorang pemuda Indonesia yang memiliki masa depan yang cerah." Nah, akhirnya pada tanggal 22 Juni tahun 1961, Presiden Soekarno memberikan amnesti kepada seluruh pengikut Permesta yang sudah menyatakan kesetiaannya kepada Republik Indonesia. Lalu pada tahun 1964, Presiden Soekarno membatalkan vonis metode terhadap Daniel Maucar. Daniel Maucar terbebas dari hukuman
pengalaman yang mengerikan tersebut. Nah, namun walaupun demikian, Daniel Maucar tetap harus menjalani hukuman penjara selama 8 tahun lamanya. Dan setelah dia keluar dari penjara, Daniel memilih untuk tidak lagi bergabung dengan Satuan AURI. Dia pensiun dari angkatan militer dan dia mendedikasikan dirinya menjadi seorang pendeta. Nah, singkat cerita, tokoh legenda ini yaitu Daniel Maucar tutup usia pada tanggal 16 April tahun 2007 silam di umur dia yang ke-75 tahun. Nah, itu dia geng, kisah tentang Daniel Maucar, seorang angkatan udara, seorang anggota AURI yang di saat itu benar-benar memiliki prinsip, memiliki pendirian yang teguh, yang mana dia menginginkan rakyatnya dia itu mendapatkan keadilan, menginginkan rakyat Indonesia Timur mendapatkan kelayakan hidup, mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah pusat, yang mana dia tidak segan-segan mengendarai pesawat tempurnya untuk menembaki daerah-daerah vital yang ada di ibu kota. Bahkan dia berani mengeksekusi presiden. Banyak hal positif yang sebenarnya bisa kita ambil dari cerita ini. Yang pertama, rasa nasionalisme tinggi, patriotik, dan kecintaan terhadap daerah itu benar-benar harus dipertahankan. Nah, tapi yang negatifnya dibuang, alias masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya kita atau tanah kelahiran kita. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan cara gegabah. Semoga kisah dari Daniel Maucar ini bisa menginspirasi kalian di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu, negeriku tercinta, Indonesiaku tercinta yang ke-78 tahun. Kita doakan sekali lagi semoga Indonesia menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang hebat, terhindar dari masalah-masalah yang bikin pusing, dan kalau bisa koruptor di Indonesia semoga berkurang. Amin ya rabbal alamin.